Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, mantap. Semangatnya bagus ya, luar biasa. Berarti udah sarapan semua ya? Oke, baik. Di minggu yang lalu Bapak sudah bagikan kalian kelompok. Ini sudah Bapak atur kelompoknya ya, berdasarkan tingkat kemampuannya masing-masing. Karena kita hari ini masuk ke dalam materi kita yang baru ya. Kalau kemarin kita di bab 1 kita belajar mengenai cahaya dan suara. Sekarang kita belajar mengenai iya, sudah ada nampak di depan ya kan? Harmoni dalam ekosistem. Nah, baik, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, Bapak mau kasih tunjuk sama kalian salah satu ekosistem. Nah, perhatikan ini. Ada gambar Bapak tampilkan di depan. Nih gambarnya ya. Ini bisa kalian lihat juga dalam buku siswa. Lihat di buku siswa ada gambar 2 orang anak laki-laki yang sedang berada di kebun sayuran. Mereka memperhatikan di kebun sayuran itu ada 2 ekor binatang ya di dalamnya. Di sini nampak, diperhatikan bahwasanya ada yang pertama belalang, yang keduanya apa nih? Ada laba-laba. Nah, baik. Sekarang Bapak mau kasih pertanyaan sama kalian. Kira-kira ya, kalau ada 2 ekor binatang di sini, kemudian ada juga tanaman di sini atau tumbuhan, apa kaitannya dengan pelajaran kita? Dengan ekosistem. Ada yang tahu? Kalau tahu angkat tangannya. Boleh? Ya, apa? Tipani? Oke ya. Nah, baik. Jadi di sini ada kebun sayuran, kemudian ada binatangnya, kemudian ada laba-labanya dengan belalang. Ini kaitannya dengan ekosistem adalah hubungan saling memakan, hubungan timbal balik dari tumbuhan ke binatang dan sebaliknya dari binatang ke tumbuhan. Perhatikan, belalang ya, ini dapat sumber makanan dari mana? Iya, dari sayur-sayuran yang ada di kebun ini, dari tumbuhan ya. Dia makan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian si laba-laba ini dia dapat sumber makanannya dari mana? Dari si belalang. Ya, dari serangga lain. Dibuatnya jaringnya yang besar. Si belalang tadi masuk ke jaringnya, terperangkap, kemudian dimakanlah si belalang sama si laba. Seperti itu. Jadi, kemudian si laba-laba, ada nggak yang makan si laba-laba di sini? Nggak ada di sini yang makan si laba-laba ya kan? Nah, jadi kalau katanya si laba-laba ini nggak ada yang makan, berarti dia yang paling kuat, ya kan? Nah, berarti akhirnya lama-kelamaan nanti dia tua. Iya kan? Kalau sudah tua apa yang terjadi? Iya, mati dia. Kalau binatang mati ya, bukan meninggal ya. Meninggal untuk manusia. Mati dia. Nah, kalau sudah mati si laba-labanya, apa yang terjadi? Iya, lama-lama dia busuk ya. Ada yang bilang tadi jadi bangke, Pak. Iya, tapi bangkenya nggak bau kalau laba-laba ya. Nah, dia mati, busuk, ya. Akhirnya menjadi pupuk untuk si tanaman. Jadi tanamannya dapat nutrisi, dapat makanan dari bangkai si laba-laba tadi. Jadi itu hubungan timbal baliknya. Terus tanamannya tumbuh dapat nutrisi dari si laba-laba. Tanamannya dimakan sama si belalang dimakan sama si laba-laba. Begitulah terus hubungan timbal balik antara tanaman dengan tumbuhan, tanaman dengan binatang, ataupun binatang dengan binatang yang lainnya. Itulah namanya ekosistem, ada hubungan timbal balik. Nah, tanaman ini dia tumbuhnya di mana? Di tanah. Tanah itu benda hidup atau benda mati? Benda
Benda mati dong Mutia. Masa tanah benda hidup? Emang tanah bisa jalan-jalan? Kan nggak bisa. Jadi tanah itu benda mati. Selain dia tumbuh di tanah, ya, dia dapat nutrisi tadi dari laba-laba. Selain dari laba-laba, dia dapat nutrisi dari mana lagi? Dari matahari. Matahari membantu proses fotosintesis. Selain dari matahari, dia butuh apa lagi? Air, bener. Nah, tanah, matahari, air, itu semua benda hidup atau benda mati? Benda mati. Berarti selain antara makhluk hidup, ya, ekosistem itu juga ada hubungan timbal balik antara yang benda tak hidup, ya. Jadi dalam ekosistem itu ada hubungan timbal balik antara benda hidup dengan benda hidup, dan juga benda hidup dengan benda tak hidup. Benda hidup itu namanya adalah biotik, ya. Ingat, benda hidup namanya adalah biotik. Sedangkan benda tak hidup namanya abiotik. Apa namanya? Iya, jadi ada dua hubungan timbal balik di dalam ekosistem. Yang pertama tadi hubungan antara benda hidup dengan benda hidup. Yang kedua hubungan antara benda hidup dengan benda tidak hidup atau benda mati. Sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjut. Perhatikan. Di sini ada katanya, lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Aku akan selamatkan dia, katanya. Kata si anak yang pakai baju garis-garis. Kemudian kata si anak yang pakai baju biru, lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan dong. Menurut pendapat kalian, ini ya, benar atau tidak yang dilakukan sama si anak yang berbaju garis-garis? Benar atau tidak? Yang bilang benar angkat tangan. Waduh, turun. Yang bilang tidak benar angkat tangan. Iya, Bapak mau tahu dulu alasannya yang tidak benar. Coba Septi dulu. Apa alasanmu mengatakan bahwasanya tindakan anak yang berbaju garis-garis ini tidak benar? Iya, kalau nanti diambil si belalang yang terperangkap jaring tadi, si laba-labanya nggak makan. Apa yang terjadi? Matilah si laba-labanya. Kalau si laba-labanya mati, belalangnya populasinya jadi semakin banyak. Apa yang terjadi kalau populasi si belalang makin banyak? Tumbuhannya mati juga. Kenapa? Karena habis daunnya dimakani sama si belalang. Jadi intinya, kalau dalam satu ekosistem kita ganggu ekosistem itu, ya, kita ambil salah satu komponen di dalamnya, yang terjadi adalah ekosistemnya akan rusak. Paham ya? Paham ya? Ekosistem itu akan rusak. Contoh lainnya, misalnya ini, bapakmu punya sawah, ya kan? Di sawahnya itu biasanya yang jadi hama itu adalah tikus, ya kan? Yang jadi hama itu tikus. Nah, yang memakan si tikus itu siapa? Keong. Masa keong makan tikus? Ada-ada aja si Ikram ini. Siapa yang makan si tikus? Ular ataupun burung hantu, ya kan, biasanya kan. Nah, sekarang kalau kau ganggu ekosistem sawah itu, ada ular nampakmu lewat, kau matikan si ular tadi. Tap, kau pukul kepalanya. Matilah si ular. Apa yang terjadi? Iya, betul apa kata si Septi. Hama tikus akan semakin merajalela. Nggak jadilah bapakmu panen. Habis padinya dimakan tikus, ya kan? Nah, jadi kalau besok-besok nampak ular di sawah, biarkan aja. Karena kalau ular di sawah berarti dia mau cari makanan, mau cari tikus. Tapi kalau dia masuk rumah, berarti namanya njaluk dipencok. Iya, itu dia. Berarti dia kalau udah masuk rumah memang mau dipentung, ya kan? Paham ya? Ngerti ya? Sampai sini ya. Jangan diganggu ekosistem. Baik, kita lanjut. Mana nih? Nggak lanjut ya? Tuh, balik lagi. Nah, di sini dikatakan semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu kita membutuhkan makanan.
Ya, tanpa makanan manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Tadi sudah Bapak jelaskan. Hewan dan tumbuhan juga saling ketergantung. Ada hubungan timbal balik. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah Bapak bahas sedikit mengenai yang namanya rantai makanan. Ya, cuman tidak Bapak sebutkan secara langsung. Apa itu Pak rantai makanan? Nah, jadi rantai makanan itu adalah hubungan pertukaran energi, ya. Kalau kita makan, pasti kita mendapatkan energi. Jadi rantai makanan ini adalah hubungan pertukaran energi mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan dekomposer. Ya. Itu dia. Itu namanya rantai makanan. Nah, perhatikan di sini. Tadi sudah Bapak jelaskan ekosistem sawah. Di sini ada ekosistem padang rumput. Ini rumput ya. Rumput dimakan sama siapa nih? Kelinci. Si kelinci. Kelinci dimakan sama siapa nih? Burung elang. Nah, jadi si kelinci memakan rumput untuk mendapatkan sumber energi. Si elang dia tak makan rumput. Ya, elang itu tak makan rumput. Elang itu makanannya daging, ikan, ya, hewan-hewan lainnya. Berarti dia memangsa si kelinci untuk mendapatkan energi. Nah, si elang ini ada yang memburu dia tidak? Gak ada. Dia inilah yang paling kuat. Berarti lama-kelamaan dia akan mati sendiri. Kalau dia sudah mati, nanti dia akan busuk lama-lama, ya. Dagingnya itu akan busuk, dimakan oleh bakteri dan jamur. Nah, setelah itu bakteri dan jamur tadi akan menjadi sumber makanan dari si tumbuhan. Begitulah hubungan timbal baliknya. Ya. Nah, jadi di sini ada si elang. Si elang itu adalah konsumen yang paling akhir. Kalau tadi si tanaman padi, rumput, perhatikan, ini rumput. Rumput ini namanya produsen. Ingat ya, tumbuhan adalah namanya produsen. Tapi ada juga tumbuhan yang memakan hewan. Siapa yang tahu tumbuhan apa yang memakan hewan? Iya ada, betul. Yang punya gigi, ya, dia gini kan, gitu kan. Nah, selain itu, bunga mawar. Emang pernah nampak bunga mawar makan binatang lain atau hewan? Iya, kantung semar. Ya, yang bulat ada tutupnya itu namanya kantung semar. Sama ada yang seperti mulut terbuka. Kalau ada semut masuk nanti dia nutup. Nah, itulah buaya. Bukan. Iya, itu tanaman. Tanaman yang memakan tumbuhan lain. Dia mendapatkan nutrisi dari hewan itu. Ah, jadi hidup-hidup. Iya, semua. Bagian tubuhnya semua dimakan. Oke? Paham ya? Jadi tumbuhan pada umumnya namanya adalah produsen. Ya, kecuali yang tadi dua tadi, si kantung semar sama tadi tanaman yang seperti mulut terbuka. Kemudian ini namanya si kelinci konsumen 1. Ya. Ini si elang namanya konsumen 2. Kalau ada di sini ular, letaknya di mana biasa ular? Antara si kelinci dengan elang. Nah, si ular itu jadi konsumen 2, si elang itu jadi konsumen. Kenapa kok seperti itu? Karena si ular makan si kelinci, si ular dimakan sama si elang. Pinter Alifka, ya kan? Jadi si kelinci konsumen 1. Kalau gambarnya seperti ini, berarti ini konsumen 2. Konsumen 2 namanya adalah konsumen puncak. Ya betul, seperti penjelasan yang ini tadi. Nah, nih. Konsumen akhir biasanya kita sebut sebagai konsumen puncak dari rantai makanan. Nah, ini ya. Nah, biasanya bagian tersebut itu diisi dengan hewan karnivora ataupun omnivora. Contoh hewan karnivora tadi ada sudah gambarnya elang. Kalau omnivora apa contohnya?
ikan lele. Ikan lele masih ada mangsa selanjutnya. Ya. Semut. Bukan. Kalian tahu nggak apa itu hewan karnivora, omnivora, sama herbivora? Tahu kan? Kalau herbivora itu apa? Pemakan tumbuhan, herbivora. Kalau karnivora? Pemakan daging. Kalau omnivora? Pemakan segala atau pemakan daging dan tumbuhan. Namanya pemakan segala. Hewan pemakan tumbuhan, contohnya tadi gambarnya ini si kelinci ya. Ini si kelinci. Namanya herbivora, ya. Herbivora itu adalah selalu konsumen satu, ya. Tapi ada juga omnivora, konsumen satu. Contohnya apa? Burung pipit. Nah, burung pipit makannya apa? Biji-bijian. Selain biji-bijian, ulat, serangga-serangga kecil, ya kan? Nah, berarti dia omnivora, letak di konsumen satu. Kalau dia omnivora, hewan yang berada di puncak, ya, itu contohnya adalah gorila. Tahu gorila? Gorila itu makan daging, juga makan tumbuhan. Ya, seperti itu ya, makan pisang. Iya betul, pisang itu tumbuhan. Ya nggak salah. Ya, sampai sini paham ya? Nah, jadi tadi Bapak bilang kalau hewan yang sudah mati, konsumen puncaknya sudah mati, dia akan diuraikan. Nama makhluk pengurainya bisa jamur, bisa juga bakteri-bakteri kecil. Ya, itulah yang menyebabkan dia jadi busuk. Ya, nah, itu namanya adalah dekomposer. Dekomposer itulah yang membuat hasil penguraiannya itu bercampur dengan tanah menjadi humus. Ya, menjadi sangat subur yang nanti jadinya akan menjadi sumber makanan bagi si tanaman. Sampai sini paham? Oke. Berarti penjelasan Bapak sudah selesai. Ya. Nah, sekarang dari yang Bapak jelaskan tadi ada kosakata baru. Yang pertama, produsen. Iya, betul, penghasil makanan. Yang kedua, konsumen. Iya, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Kemudian ada predator. Iya, hewan yang hidupnya memangsa hewan lain, namanya predator. Kemudian ada rantai makanan. Iya, proses transfer energi ya. Kemudian ada dekomposer. Iya, kemudian terakhir ada humus. Oke, sudah mantap ya. Ini kosakata baru yang kita pelajari hari ini. Sekarang tinggal Bapak kasih tugas. Ya, sudah Bapak bagi kelompoknya kan? Nah, baik. Kelompoknya Bapak bagi menjadi 2 kelompok, walaupun ini ada 5 kelompok, tapi tetap ada 2, ya. Yang satu kelompok itu membuat hubungan memakan dan dimakan, ya. Ini Bapak bagikan kertasnya, ini Bapak kerjanya. Nah, yang kelompok 2, kalian tugasnya membuat gambar rantai makanan. Nanti setelah selesai, langsung dipresentasikan ke depan. Kelompok yang lainnya, iya, kelompok lainnya nanti memperhatikan apa yang dipresentasikan. Baik, buat namanya di atas. Ya, enggak, namamu lah, nama masing-masing. Kemudian nama kelompoknya kelompok 1. Yang ini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1. Yang sana kelompok 2 dan kelompok 2.
Sudah? Baik, untuk kelompok 1 perhatikan. Buka dulu buku siswa ya, yang tadi ada gambar anak-anak yang di kebun. Nampak? Nah, tuliskan apa saja yang ada di situ makhluk hidupnya. Manusianya nggak usah ya. Yang tumbuhan dan hewannya, apa saja yang ada. Contoh misalnya tadi tumbuhannya sawi. Sawi makan apa dia? Ya, nanti kau buat. Masa sawi makan tumbuhan? Kemudian si sawi tadi dimakan oleh apa? Nanti dibuat, ya. Setelah itu buat rantai makanannya. Di sini misalnya tadi apa? Kalau produsen, buatlah di sini. Misalnya kangkung, ya boleh. Kemudian yang nomor 2, siapa yang jadi konsumen satunya? Siapa jadi konsumen 2-nya? Siapa yang jadi ada di nomor 4? Oke? Paham ya? Yang kelompok 1. Nanti kalau sudah dibuat ya, tuliskan hasil diskusimu di bawah sini. Yang di garis-garisnya di bawah. Paham ya? Diskusikan. Yang mana nanti di posisi 1, di posisi 2, di posisi 3. Oke? Kenapa dia di posisi 1? Kenapa dia di posisi 2? Kenapa di posisi 3? Kenapa di posisi 4? Oke? Paham? Lanjut, yang kelompok 2. Yang kelompok 2 menggambar. Buat gambar rantai makanan dengan menambahkan matahari dan dekomposer. Ya, buat gambar rantai makanan, menambahkan matahari dan dekomposer. Pak, maksudnya rantai makanannya gimana, Pak? Contoh misalnya satu ekosistem sawah. Ya, buat saja ekosistem sawah. Ya kan? Yang jadi produsen satunya siapa di sini? Misalnya padi, ya buatlah padi. Ya, begitulah seterusnya. Ini produsen, ya kan? Buat garis panahnya. Jadi konsumennya apa? Konsumen satunya apa? Misalnya kalau sawah, ular makan padi. Nah, buatlah di sini gambar tikus. Buat gambar tikus. Lanjut, konsumen 2-nya siapa? Buatlah gambar ularnya. Ular-ular melingkar-lingkar di pagar Pak Umar gitu kan? Nah, buat gambarnya. Oke? Nah, jadi yang depan ekosistem sawah, yang di belakang bagiannya Alvin ekosistem hutan ya. Jadi di hutan itu ada apa? Oke, paham ya sampai sini ya? Paham ya? Bapak kasih waktunya 15 menit sekarang. Ayo, 15 menit. Ya, kenapa Silvi? Kenapa? Iya, yang ada di sini nama. Misalnya tumbuhannya apa yang nampakmu di sini? Ya, satu aja. Satu aja. Hah? Nah, iya, kalau hutan, ekosistem hutan apa biasanya? Rumput. Ya, buatlah rumput. Ya boleh, melingkar dia. Boleh. Bentar. Kenapa? Iya. Kenapa? Iya. Boleh. Tapi kita cuma 2. Tambahin lah komponen apanya? Komponennya. Siapa di sini? Iya, boleh. Aku makan dulu. Ini kan tumbuhannya kangkung. Kangkung makan apa? Masa kangkung makan belalang? Ayo. Iya kan? Nah, kangkung itu dimakan sama siapa? Masa dimakan laba-laba? Emang pernah kau tengok laba-laba makan kangkung? Berarti belalangnya di sini, ada di sini apa? Gitu.
Baik, dengar. Selanjutnya, tugas kalian di rumah dari kelompok yang tadi Bapak kasih satu tugas lagi. Kelompok 1 yang tadi membuat identitas ataupun membuat rantai makanan. Ya, tidak perlu kau gambar, nanti kau buat saja di sini. Tulis saja kata-katanya. Di sini ada ekosistem sawah. Ya, ekosistem sawah. Siapa yang jadi produsen? Buat. Ya, misalnya tadi macam ini padi. Ya, nggak perlu kau gambar, buat saja produsen padi. Ya kan? Kemudian apa lagi nanti yang ada di gambarnya? Buat tanda panahnya. Konsumen 1. Siapa konsumen satunya? Dibuat. Ya. Kemudian jelaskan hubungannya apa seperti yang tadi. Nah, kelompok 2, kalian buat poster tentang pencemaran lingkungan. Ya, yang kelompok 2 buat poster berarti menggambar lagi. Ya, buat di sini tentang pencemaran lingkungan. Pak, posternya seperti apa? Misalnya lihat tadi di buku siswa ada di situ, Bapak tengok halaman berapa ya yang ada orang nembak burung. Halaman berapa ya? 67? Nah, itu kan poster. Buat seperti itu. Kasih tandanya stop. Jangan merusak ekosistem hutan misalnya. Dilarang menembak burung liar. Nah, buat posternya seperti itu. Buat yang cantik. Paham ya? Ini Bapak bagikan kertasnya. Buat poster ya, mereka buat poster, kalian buat rantai makanan. Sudah dapat semua kertasnya? Sudah. Ya, nanti hari Sabtu pas pelajaran IPAS dikumpul. Oke? Jadi pelajaran kita hari ini Bapak sudahi sampai sini. Sebelum Bapak sudahi, kita refleksi dulu. Bapak minta 1 orang dulu untuk ke depan coba sampaikan perasaannya. Bagaimana perasaannya pada pelajaran kita hari ini? Ayo. Angkat tangan. Ya, boleh Lija. Silakan maju. Ayo sini, sayang. Sini sama Bapak. Ya, nggak kelihatan. Ah. Oke Lija, sampaikan dulu. Bagaimana perasaanmu hari ini Lija? Hari ini perasaan saya senang. Senang. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Lija. Oke, Lija dulu. Nah, Bapak minta satu lagi laki-laki. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bapak minta siapa ya? Septi. Oke, boleh Septi. Ayo abang ganteng katanya si Wel kan? Ayo Septi. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini Septi? Hewan. Oke, baik katanya si Septi. Pelajaran yang hari ini adalah transfer energi dari tumbuhan ke hewan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Septi. Oke. Silakan dulu. Ya, karena lonceng sudah berkumandang, berarti sudah selesailah pelajaran IPAS kita hari ini. Silakan disimpan bukunya. Jangan lupa tugasnya nanti hari Sabtu di kompol. Oke, silakan istirahat.